Tuhan, kita dapat pertemuan tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Sudah melakukannya, amin. Pada ayat yang ke-45 akan dibacakan oleh kaum wanita, ayat 46 akan dibacakan oleh kaum pria, dan ayat 47 kita akan membacanya secara bersama-sama. Ayat 45 kaum wanita, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang menantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengangkat engkau dan mengubah kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa saya mempunyai Allah. Bersama-sama. Dan supaya segenap-genap tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan darah dan bukan dengan daging, sebab dengan Tuhan hati Tuhan dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Baik, pada pembacaan kita pada pagi hari ini saya akan memberikan tema kemenangan di dalam Tuhan. Nah, kemenangan di dalam Tuhan berarti bukan seperti menang dalam suatu pertandingan yang ingin mengambil suatu juara, tetapi yang dimaksudkan kemenangan dalam Tuhan artinya adalah ada suatu pencapaian yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan dalam Tuhan. Seperti pada kisah Daud, di mana Daud pada cerita ini perkalian Daud dengan Goliat, Daud dapat mengalahkan Goliat yang bisa dikatakan Goliat memiliki postur tubuh atau fisik yang jauh lebih besar dibandingkan Daud. Nah, pada naat sini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih Daud bisa menang atau bisa mengalahkan Goliat. Hal yang pertama yang mau saya bagikan itu bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang pertama, dia itu mengandalkan Tuhan. Seperti di ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang menantang itu. Nah, mengandalkan Tuhan. Pada perkalian Daud tersebut, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya mungkin Daud berpikir, ya masa kita mungkin berpikir secara logika, masa Daud yang sekecil, ya mungkin sekecil saya, Goliat mungkin segede si Krisno bisa mengalahkan Goliat yang bisa dikatakan raksasa pada saat itu. Tapi sini sadar bahwa Daud itu dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan Tuhan. Dan seperti di ayat yang sebelumnya kita membaca di ayat yang ke-33, Raja Saul pun meragukan Daud, apakah Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi di sini Daud yakin dan percaya bahwa ketika dia telah mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, apapun persoalan, bahkan rintangan yang dihadapinya, bahkan Goliat sekalipun yang mempunyai postur tubuh yang tinggi, dia bisa dapat mengalahkannya dengan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini kita belajar teman-teman bahwa sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, yakin percayalah bahwa itu semua akan sia-sia. Jadi saya mengajak teman-teman di sini sekalian untuk marilah kita mengandalkan Tuhan. Mungkin kata mengandalkan Tuhan ini tidak asing lagi di telinga kita. Maka kita pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk sama-sama belajar bahwa tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita merasa kita sanggup melewati hari ini tanpa kekuatan Tuhan, tapi teman-teman, buanglah semua pikiran itu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hal yang kedua yang bisa saya bagikan, bagaimana sih Daud bisa menang dalam mengalahkan Goliat. Seperti ayatnya di 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, yang mau saya bagikan pada yang kedua ini, bagaimana sih Daud bisa menang dari Goliat. Yang kedua itu percayakan kuasa Tuhan.
Nah, ketika Daud sudah mengandalkan Tuhan, dia juga percaya akan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala apapun. Dia yakin dengan kuasa Tuhan yang ada bersama-sama dengan Daud, Goliat yang besar itu bisa yang mampu kalahkan. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-49. Saya minta untuk bisa membacakannya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantunya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Nah, di sini pada ayat ini menjelaskan bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan Daud. Mana mungkin batu yang sekecil ini bisa membuat orang mati seketika? Kita berpikir logika aja. Batu yang gede aja mungkin tidak bisa membuat mati orang. Ini batu yang kecil yang dimaksud pada ayat ini. Jadi pelajaran kita yang bisa kita dapat pada percayakan kuasa Tuhan, teman-teman, jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Mungkin kita di tempat ini sebagai anak-anak asrama, mungkin kita memiliki kebutuhan pribadi masing-masing ya teman-teman. Tapi yakin dan percayalah, mungkin kita pada saat ini memiliki kekurangan, memiliki yang namanya keterbebanan teman-teman. Bahkan dalam kebutuhan kita dalam kuliah, mungkin pada saat ini kebutuhan saya lagi kurang nih, saya harus gimana. Tapi yakin dan percaya teman-teman bahwa kuasa Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Kita tidak akan sangka-sangka bahwa ada aja berkat Tuhan di mana-mana pada kita, asalkan kita selalu percaya dan kuasa Tuhan itu selalu besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita membatasi kuasa Tuhan dalam bentuk materi seperti yang pernah kita dengarkan pada khotbah lalu yang dibawakan oleh Ibu Foli ya teman-teman. Jadi pada dalam perkelahian Daud dengan Goliat, ketika dia sudah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ketika dia sudah percaya dengan kuasa Tuhan, dan akhirnya orang Israel pun dapat memenangkan pertempuran melawan Filistin. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kemenangan dalam Tuhan, bahwa kemenangan dalam Tuhan itu pasti ada suatu pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kita, bukan hanya menang suatu menang dalam pertandingan mungkin teman-teman. Jadi saya mengajak kita di tempat ini selalu andalkan Tuhan dan selalu percayakan kuasa nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, demikian saja renungan pada